Halo guys, selamat datang kembali di channel saya guys. Semoga lagi pada sehat, bahagia, dan banyak rezeki tentunya guys. Lihat pundak ini guys, ini bukan cuma tempat nyampirin tas atau handuk guys, tapi ini kantor pusat beban pikiran guys. Masalah cicilan, masalah tetangga, sampai masalah harga sembako guys, semuanya numpuk di sini guys. Kalau pundak sudah kaku kayak kanebo kering begini, itu tandanya kamu butuh diplomasi tangan guys. Kita lemaskan tanpa harus buka-bukaan guys. Oke guys, terkadang hidup itu ibarat ban serep guys, jarang diperhatikan guys, tapi sekalinya bermasalah perjalanannya langsung berhenti guys, terutama bagian pinggang sama pundak ini guys. Oke guys, sebelum kita mulai eksekusi, kita laksanakan dulu ritual paling penting guys, yaitu sensus penduduk tulang guys. Kita cek dari bawah sampai ke atas pakai 2 jari saja cukup guys. Nah, tulang belakang ini ibarat tiang penyangga rumah guys. Kalau tiangnya sudah mulai miring atau banyak rayapnya, pegel guys. Bahkan gak cuma pegel guys, atap rumahnya alias kepala kita juga bakal pusing 7 keliling guys. Makanya kita raba dulu pelan-pelan dari sini guys. Oke guys, mari kita lakukan proyek renovasi badan ini guys. Dan kita juga akan tetap menjaga suasana biar tetap aman dan sopan guys. Tenang saja guys, tank top aman di posisinya guys. Kita tidak sedang ingin ganti kostum guys, kita cuma mau membetulkan fondasi yang sedang miring ini guys. Oke guys, ibarat mau ngecat mobil mewah guys, kita harus kasih pelumas dulu supaya gesekannya mulus guys. Saya ambil sedikit krim lalu saya ratakan di telapak tangan supaya hangat guys. Gak lucu kan guys kalau tiba-tiba ada benda dingin nempel di kulit guys, bisa loncat nanti yang dipijat guys. Oke guys, krimnya pelan-pelan sudah meresap guys, aromanya menenangkan guys, seolah-olah kita lagi ngasih tahu otot-otot di sana guys. Waktunya istirahat, jangan tegang terus kayak nunggu pengumuman pencairan dari BRI guys. Oke guys, area segitiga yang paling bawah ini namanya sakrum guys. Sakrum itu adalah akar dari tulang punggung guys. Saya pakai jempol untuk melakukan gerakan memutar yang dalam tapi sopan guys. Rasanya seperti mencoba mengurai benang kusut yang sudah mulai mengeras guys. Naik sedikit itu namanya lumbar guys. Area ini paling sering protes guys kalau dipakai duduk kelamaan guys. Di sini gerakannya lebih panjang guys. Saya bayangkan tulang belakang ini seperti susunan gerbong kereta api guys yang lagi macet tapi guys. Oke guys, kita pijat di sini dulu guys sambil terus memutar di area pinggang. Ini sangat baik guys untuk mengendorkan guys. Saya pastikan tidak ada gerakan yang mengejutkan guys, semuanya mengalir guys. Fokus kita murni di sini guys, memanjakan bagian tubuh yang paling capek menopang beban hidup guys. Beban tubuh ding guys. Oke guys, kita perlu fokus sedikit ke area ini guys, area dimana pinggang bertemu dengan punggung tengah guys. Di sini biasanya banyak polisi tidur guys, alias otot-otot yang mengganjal guys. Oke guys, bayangkan pinggang ini adalah jalan raya utama guys. Kalau di bawah sini macet total, sudah pasti kiriman tenaga ke arah pundak bakal terhambat guys. Makanya pundak kita cuekin dulu guys biar dia cemburu sebentar guys. Karena kalau fondasi bawah belum beres, dipijat pundaknya pun percuma guys, enaknya sesaat doang guys. Nah, lihat itu guys, mbaknya tadi sudah kelihatan cerah wajahnya guys, kayak habis dapat pencairan dari mekar guys. Otot-otot yang tadinya keras kayak beton sekarang sudah mulai lembut kayak adonan donat guys. Kalau bawahnya sudah lentur begini, nanti naik ke pundak jauh jadi lebih mudah guys. Oke pundak, sabar dulu di antrian berikutnya ya ndak. Kita selesaikan dulu urusan perut bumi di bagian bawah sini sampai benar-benar plong
Ya memang beginilah guys, memijat ya tidak perlu terburu-buru guys, nikmati setiap prosesnya guys. Setiap ulekan ini adalah sebuah ibadah guys, jadi kita nggak perlu buru-buru nyampe finish guys, karena pijat juga harus dirasakan nikmatnya guys. Jadi selain manfaatnya di akhir proses juga harus nikmat guys. Kita buat pasien senyaman mungkin guys, kita lakukan dengan jurus usapan maut ini guys, pelan-pelan tapi dalam, dan pastinya tentu darah akan menjadi mengalir lancar guys. Oke guys, lihat mbaknya sudah tidak berdaya guys, dia sudah berada di fase pasrah total guys. Kalau peredaran darah sudah lancar, beban pikiran itu rasanya ikut hanyut terbawa aliran darah guys. Oksigen masuk ke otak dengan sopan guys, lalu membisikkan kata sudah tidur saja, urusan dunia biar saya yang urus. Inilah puncak dari terapi guys, ketika raga masih di sini tapi jiwa sudah jalan-jalan ke alam mimpi guys. Kita biarkan saja guys, jangan dikagetkan membangunkan orang yang baru saja menemukan surga dunia lewat pijatan. Itu dosanya hampir mirip dengan memutus koneksi wifi pas lagi asik nonton video guys. Biarkan dia menikmati haknya guys. Tugas kita sekarang bukan lagi sekedar memijat guys, tapi menjaga ketenangan. Ini layaknya menjaga bayi yang sedang tidur pulas guys. Walaupun mbaknya udah off, tugas kita tetap harus selesai sampai tuntas guys. Sebagai terapis kita harus amanah guys, meskipun pasien sudah tidak sadar lagi ada di mana dan dengan siapa, jari-jari ini tetap harus menelusuri setiap sisa ketegangan guys. Jangan karena pasien tidur lalu kita cuma gaya-gayaan saja di depan kamera guys. Kualitas itu urusan kita sama Tuhan guys. Kenyamanan pasien bukan cuma soal ditonton orang guys. Oke guys, hidup itu memang melelahkan guys, makanya Tuhan menciptakan rasa kantuk dan mengirimkan tukang pijat guys. Kamu sudah pijat apa belum guys? Oke guys, kalau Anda lihat guys, orang bisa tidur sampai pulas saat dipijat, itu artinya dia sudah menaruh kepercayaan penuh pada tangan kita guys. Kepercayaan itu mahal harganya guys. Oke guys, umur sedikit guys, mbak ini kalau sudah nyenyak begini, biasanya kalau kita tanya sudah enak apa belum, jawabannya cuma ngorok guys. Tapi tidak apa-apa guys, dengkuran itu adalah musik paling merdu buat terapis guys. Itu adalah testimoni jujur tanpa kata-kata kalau pijatan kita memang kena di hati dan kena di urat guys. Kita selesaikan dulu ya guys, biar nanti pas bangun mbaknya merasa seperti lahir kembali guys, atau minimal merasa seperti baru saja ganti oli dan turun mesin guys. Segar lahir batin guys. Oke guys, inilah seninya jadi terapis guys. Kita bekerja di tengah kesunyian guys, tapi hasilnya bisa bikin orang merasa baru saja ganti raga guys. Kita biarkan saja dulu guys, saya mau selesaikan sisa tugas suci ini guys. Jangan iri ya guys, kalau mau merasa tak berdaya juga seperti mbak ini, silahkan merapat saja ke sini guys, nggak perlu iri-irian gitu guys. Salam sehat, salam lancar jaya, dan salam. Nah lihat ini guys, berhubung ada otot yang sedikit melag guys alias salah jalur, kita harus lakukan evakuasi mandiri guys. Saya angkat tangannya pelan-pelan ya guys, kita posisikan ulang supaya jalurnya kembali sesuai setelan pabrik guys. Tenang saja guys, mbaknya sekarang sudah ada di mode pesawat guys, jiwanya sudah terbang guys, mungkin sudah sampai di atas awan guys, lagi santai sambil ngopi di mimpi guys. Di fase ini mau ada helikopter lewat di samping telinganya pun mbaknya paling cuma merasa itu suara lalat lewat guys. Inilah hebatnya kalau peredaran darah sudah lancar guys, tubuh jadi begitu tenang guys, sampai goncangan duniawi pun tidak terasa lagi guys. Oke guys, kita posisikan tangannya senyaman mungkin guys, supaya aliran darah dari bahu ke ujung jari nggak perlu pakai acara mampet guys, karena tekukan yang tidak diperlukan guys.
Oke guys, ibarat supir bus guys, meskipun penumpangnya sudah tidur ngorok di kursi belakang sampai air liurnya deleweran guys, sopir harus tetap fokus pegang setir guys sampai di terminal tujuan guys. Kita nggak boleh korupsi waktu, justru saat pasien tidur begini kita bisa bekerja lebih detail guys, menyisir sisa-sisa ranjau pegal yang masih tersembunyi di balik otot-otot besar guys. Oke guys, bagian lantai bawah sudah selesai kita renovasi guys. Sekarang kita tutup kembali dengan rapi tank top mbaknya guys. Kita jaga privasi dan kenyamanan mbaknya guys, karena terapis yang hebat itu bukan cuma soal jempol guys, tapi soal adab yang dijunjung tinggi. Sekarang guys, kita mulai pendakian menuju puncak pundak guys. Oke guys, kalau di pinggang tadi itu urusan pondasi guys. Nah, kalau di pundak ini tempat orang naruh semua tumpukan pikiran guys, dari urusan cicilan, urusan jemuran belum kering, sampai urusan komentar netizen guys. Semua numpuk jadi satu di sini guys. Makanya tidak heran kalau pundak mbaknya ini seperti cor-coran semen yang sudah kering tiga. Pundak yang kaku itu ibarat headset yang kelamaan ditaruh di saku guys, ruwet dan bikin emosi guys. Tugas kita adalah menarik benang-benang otot itu satu persatu guys, dengan sabar tentunya guys. Kita buat aliran darahnya lancar guys, supaya pasokan oksigen ke kepala tidak perlu lewat jalan tikus guys. Begitu gerbang pundak ini terbuka, rasanya seperti baru saja meletakkan tas ransel 20 kilo yang kita gendong jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya guys. Pokoknya plong guys. Oke guys, kita mari lanjutkan guys, selesaikan tugas kita guys. Biarpun mbaknya masih betah di alam mimpi guys, mbaknya masih setia di mode hibernasi ya guys. Ini tandanya peredaran darahnya sudah mulai sinkron antara atas dan bawah guys. Kita biarkan saja dia menikmati istirahat mahalnya guys. Tugas terapis itu seperti pahlawan tanpa tanda jasa guys, bekerja saat orang lain terlelap, memastikan saat mereka bangun nanti dunianya sudah terasa lebih ringan guys, dan tentunya tidak miring sebelah lagi guys. Oke guys, pundak itu ada batasnya guys, jangan dipaksa memikul beban dunia sendirian guys. Sekali-kali kita perlu merunduk guys, melemaskan otot dan membiarkan tangan orang lain membantu mengurai beban hidup guys. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling kuat menahan beban guys, tapi siapa yang paling bijak tahu kapan harus istirahat dan mendapatkan pijatan guys. Oke guys, area pundak mbaknya ini sudah mulai melunak guys. Tadinya saya pikir saya lagi mijit gedebok pisang guys, sekarang sudah mulai terasa seperti adonan donat guys yang siap digoreng tentunya guys. Oke guys, misi penyelamatan hampir paripurna guys, karena tadi bagian pinggang bawah sudah kita buat kendor, maka efek dominonya langsung terasa. Nah, sekarang kita masuk ke tahap akhir guys. Saya akan tarik kedua tangannya ke atas guys. Ini bukan mengajak mbaknya berantem guys, tapi kita mau melakukan operasi tarik jangkar guys. Ini fungsinya untuk membuka ruang di dada dan ketiak guys, supaya sirkulasi oksigen bisa masuk lewat jalur ekspres guys. Oke, sekian dulu, matur nuwun, thank you guys. Jangan lupa like, share dan subscribe nya guys, biar channel ini berkembang.